Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya di channel MG Motovlog. Buat teman-teman yang baru berkunjung di channel ini, saya persilakan untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, jadi pada video kali ini saya bakalan membahas seputar oli ya, oli motor. Kebetulan hari ini saya lagi ganti oli karena persiapan untuk besok mau reading. Jadi sebenarnya banyak informasi yang beredar di teman-teman mekanik juga, di teman-teman bikers juga, informasi bahwasanya oli mesin pada motor yang sudah oversize itu berbeda dengan oli motor yang ada di mesin standar. Berbedanya dalam arti takaran olinya ya, ada yang dikurangi, ada juga yang ditambah. Sebenarnya hal itu juga ada benarnya. Nah, di sini saya bakalan coba jelasin ya, yang sepengetahuan saya. Jika ada yang salah silakan dikritik ya. Jadi, oli yang digunakan pada motor yang sudah oversize, entah itu bore up atau stroke up, mengalami perbedaan dalam sisi volumenya karena yang satu, mungkin kinerja mesinnya sudah berubah ya dari standarnya. Terus yang kedua karena ada mungkin tambahan part sehingga harus merubah juga volume dari oli mesin itu sendiri. Contoh yang pertama misalnya pada motor drag ya, drag yang mesinnya sudah ekstrim, itu biasanya oli yang digunakan itu lebih sedikit daripada oli pada mesin standar. Kenapa? Karena jarak pacu atau jarak kerja mesin itu hanya singkat gitu. Jadi hanya 201 meter misalnya atau 500 meter. Jadi hanya sekali jalan. Jadi memang dikurangi kapasitas olinya bertujuan untuk mengurangi beban kerja dari mesin itu sendiri. Biasanya seperti itu kalau dikurangi. Nah, kalau ditambah biasanya ada part tambahan pada motor itu sendiri. Nah, contohnya pada motor saya ini. Pada motor ini adalah motor Yamaha Bison ya. Yamaha Bison yang standarnya itu takaran olinya adalah 1 liter. Nah, berhubung ini sudah saya oversize ya, sudah saya bore up dan stroke up juga, jadi harus ada part tambahan yaitu uli cooler ya, seperti ini. Nah, dengan adanya uli cooler ini secara otomatis takaran oli juga harus berubah. Kenapa? Karena oli dia tidak langsung naik ke head lewat kisi-kisi sini, tidak langsung naik ke head, tapi harus lewat oli cooler dulu, harus didinginkan di oli cooler dulu. Nah, sedangkan kalau kalian menggunakan dengan takaran oli yang standar lalu sudah memakai oli cooler seperti ini, otomatis mesin bakalan kekurangan oli karena sudah terbagi di oli cooler itu sendiri. Jadi harus memang ditambah olinya, seperti itu ya teman-teman. Jadi penjelasan saya itu seperti itu, ada 2 poin tadi. Ya mungkin bisa menjadi gambaran ya buat teman-teman kenapa oli pada motor yang sudah oversize itu berbeda gitu. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Motor saya ini standarnya, kalau oli standarnya adalah 1 liter. Kalau sudah pakai oli cooler seperti ini, itu saya harus nambah sekitar 250 mili ya. Karena kurang lebih seperti itu takaran yang ada di dalam oli cooler ini, mulai dari oli cooler sampai pada selang-selang ini ya, gitu. Ini juga berlaku buat misalnya teman-teman yang memang motornya sudah ada oli coolernya, tapi mengganti oli cooler yang lebih besar lagi, seperti motor Satria FU misalnya yang sudah mengganti oli cooler lebih besar, maka takaran olinya juga harus berubah. Sebenarnya menambah atau mengurangi kapasitas oli pada motor yang sudah oversize itu tidak wajib ya, kecuali memang punya ada 2 faktor tadi ya yang seperti saya jelasin, ada part tambahan atau memang motornya digunakan untuk drag ya, atau untuk memang road race lah. Tapi kalau misalnya kalian sudah oversize hanya digunakan untuk touring atau bore up ringan, bore up harian gitu ya, terus tidak ada part-part tambahan, saya rasa takaran oli itu tidak perlu dirubah-rubah ya, tetap takaran oli yang sesuai dengan standar pabrikan. Hanya saja yang perlu diubah adalah kualitas olinya. Perlu digarisbawahi ya, yang dirubah adalah kualitas oli itu sendiri. Misalnya untuk motor Yamaha pada umumnya kan kalau bawaan dari dealer adalah
oli Yamaluk. Kalau motor Honda AHM ya kalau nggak salah. Nah itu harus dirubah ke oli yang aftermarket yang bisa menyesuaikan kinerja mesin yang sudah lebih besar lagi, lebih istilahnya lebih panas lah, bisa dibilang seperti itu. Nah pada kali ini saya kebetulan ini sudah di oversize dan juga sudah ada part tambahan. Di sini saya juga ganti kualitas olinya ya. Yang biasanya mesin ini pakai, kalau masih standar masih pakai Yamaluk. Di sini saya pakai Motul ya. Ini Motul 3100 ya. Terserah ya, kalian bisa pakai oli ini Motul 3100, 5100 lebih bagus lagi, atau bisa pakai Ipon atau merek-merek oli lain. Saya tidak terlalu mempermasalahkan, tergantung dari mekanik kalian ya. Nah kalau mekanik saya menyarankan sih pakai oli ini kalau motor yang sudah di oversize gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman, buat pengguna motor yang masih bingung dengan takaran olinya ya, buat yang sudah oversize ya, mungkin kita bisa saling sharing di sini ya. Tapi kalau buat teman-teman yang mesinnya masih standar ya, gunakanlah saja oli yang masih standar-standar juga, yang sesuai rekomendasi dari pabrik itu sendiri. Oke, jadi kita mau langsung ganti oli dulu ya. Nanti bakalan saya takar dulu, baru saya ganti oli. Jadi kurang lebih seperti itu ya proses penggantian oli pada motor saya ini. Saya gunakan oli Motul 3100 dengan takaran 1 liter. Yang ini kan takarannya 1 liter, terus ditambah 250 mili ya, saya pakai takaran ini. Kalian sudah lihat sendiri ya seperti itu. Ada beberapa tips dari saya buat teman-teman yang mau ganti oli. Tips yang pertama, usahakan ganti oli saat mesin dingin atau saat mesin masih tidur lah, bisa dibilang seperti itu. Biasanya kalau kita sudah istirahatkan satu malam, paginya baru ganti oli. Jangan diganti pada saat mesin baru selesai beroperasi ya. Itu hanya saran saja, karena biar oli-oli semua yang ada di mesin itu sudah turun di bawah dulu, baru kita ganti seperti itu. Terus tips yang kedua, tidak usah kalian gunakan angin ya atau semprotan. Biasanya kan kalau di bengkel-bengkel setelah ganti oli disemprot biar cepat keluar semua. Saya rasa itu tidak perlu, karena kita nggak tahu ada partikel yang masuk atau ada udara, gelembung-gelembung udara yang masuk di dalam, malah bukannya membersihkan, malah membuat oli di dalam mesin itu sendiri kotor seperti itu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya tentang seputaran oli. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan saja, tapi kalau memang ada yang salah dari penyampaian saya silahkan kalian kritik di komentar saya. Oke, sampai jumpa lagi ya di video-video berikutnya. Jangan lupa di subscribe buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.